Saudara-saudara sekalian, doa kami panjatkan untuk mengingatkan kepada kita, bukan hanya kita mengatakan pada Tuhan bahwa kami punya masalah, bukan, justru kami ingin mengatakan kepada masalah bahwa masalah kalian boleh aja di sana, tapi kami punya Tuhan untuk membantu kita dalam menghadapi semua masalah. Anies Baswedan akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang taat kepada agamanya dan cinta kepada tanah airnya. Tidak mudah menjadi pemimpin seperti Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak henti-hentinya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kejadian yang sama-sama kita saksikan, baik bagi yang langsung ke Gelora Bung Karno maupun yang melihat melalui layar televisi ataupun melalui layar YouTube di channel YouTube kita masing-masing, ketika berlangsung acara apel siaga perubahan yang diadakan khusus hanya oleh massa dari Partai Nasdem hari Minggu 16 Juli kemarin sore. Semua kita tentu telah melihat kejadiannya. Dengan demikian dapat kita bayangkan kalau ketiga partai pendukung dan pengusung Anies Baswedan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera berkumpul pada suatu kesempatan yang sama di Gelora Bung Karno. Sahabat BN, disinilah kita melihat betapa sekarang ini rakyat Republik Indonesia menginginkan secepat mungkin terjadinya perubahan di negeri ini. Sahabat BN, dan ketika berlangsung acara kemarin itu, kita tentu dapat sekarang ini mengambil suatu hikmah darinya, bahwa nasionalisme bukan berarti menjauhkan seseorang dari agamanya. Nasionalisme malah harusnya membuat seseorang dekat dengan agamanya. Sebab khusus di dalam agama Islam malah ada yang dikatakan
kecintaan atau cinta tanah air itu sebagian dari iman. Karena itu, orang yang taat kepada agama, orang yang dekat dengan agama, akan dekat dengan tanah airnya, dengan negaranya, dengan tanah tumpah darahnya. Kita sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu, saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Sahabat BN, dengan demikian tidak berlaku lagi apa yang selama ini diisukan. Sepertinya jika menyebut politik identitas arahnya ke agama, agamanya arahnya ke agama Islam. Kita lihat Partai Nasdem yang adalah partainya nasionalisme kebangsaan. Kita melihat betapa kemarin itu tampak sekali berjibakunya rakyat mendukung Partai Nasdem seiring dengan dukungannya kepada Anies Baswedan. Apakah ini namanya bahwa orang yang dekat dengan agama terkesan tidak nasionalis? Mulai hari ini Indonesia sudah dapat membuktikan bahwa di negara Indonesia ini orang yang cinta tanah air adalah sebagian dari iman baginya, terutama bagi orang yang beragama Islam yang mayoritas penganutnya di Indonesia. Kalau ada juga yang menghembus-hembuskan bahwa demi nasionalis tidak boleh orangnya taat beragama, demi nasionalis dihembus-hembuskan politik identitas. Kalau ada juga yang begitu, berarti dia sekuler yang tidak sesuai dengan negara Republik Indonesia yang berpancasila. Negara Indonesia adalah negara yang berpancasila, yang sila pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dengan ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa sekuler hidup di negara ini. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargain bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, saudaraku semuanya. Pemikiran-pemikiran yang dinamis, moderat, dan penuh dengan konsistensi pemikiran dalam rasa membangun keindonesiaan yang seutuhnya wajib terus-menerus kita perjuangkan. Maka dalam kesiapan kita menghadapi pemilu pada 2024 yang akan datang, saya ingin menyerukan dari tempat ini kepada para penyelenggara dan pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan secara profesional dan bermoral, terlepas dari semua intervensi kepentingan, dan tetaplah tegak lurus pada nilai kejujuran dan keadilan. Sahabat BN,
kita merinding mendengarkan doanya bakal calon Presiden Anies Baswedan yang demikian menyentuh. Saudara-saudara sekalian, doa kami panjatkan untuk mengingatkan kepada kita, bukan hanya kita mengatakan pada Tuhan bahwa kami punya masalah, bukan. Justru kami ingin mengatakan kepada masalah bahwa masalah kalian boleh aja di sana, tapi kami punya Tuhan untuk membantu kita dalam menghadapi semua masalah. Ya Allah, ya Tuhan, Gusti Engkang Maha Agung, berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak, hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, warung-warung, toko-toko, kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah, yang hasilnya mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk yang hidup di Indonesia. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok dan di pesisir dan di pulau-pulau. Ya Tuhan yang Maha Menolong, yang Maha Menghidupi, mudahkanlah anak-anak kami mendapat pekerjaan, menjadi calon guru, calon insinyur, calon wartawan, calon programmer, calon atlet, calon seniman, calon pengusaha, dan apapun yang baik bagi mereka. Mudahkanlah mereka mendapatkan rumah sendiri, mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh yang menenangkan, yang saling melengkapi di saatnya nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel, mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan, mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan, mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Rahmati para pekerja migran kami di luar negeri, ya Allah. Alirkan rizkimu pada mereka. Lindungi para pekerja migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah yang Maha mengabulkan, bulatkan tekad dan komitmen kami. Bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha melepaskan dan Maha pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari lilitan hutang, dari penipuan dan tindakan kesenang-wenangan. Bukakan pintu rizki yang tak kami duga-duga, dan bebaskan kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba. Ya Tuhan yang Maha menghidupkan dan Maha menyembuhkan, sehatkan kami yang hari ini menderita sakit fisik, berikan kesembuhan yang paripurna, sehatkan dan bahagiakan jiwa dan batin kami, mampukan kami mendapat pertolongan di saat darurat, mudahkan para pemimpin untuk menyediakan layanan dan bantuan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Ya Allah yang Maha Lembut, yang Maha Melindungi, selamatkanlah para korban kekerasan, mereka yang terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka. Berikan kekuatan dan jalan keluar, mudahkan mereka mendapat pertolongan dari aparat pemerintah, dari tetangga, dari rekan kerja, dari komunitas dan keluarga. Sembuhkan mereka dari luka dan trauma, bahagiakan mereka ya Allah ya Tuhan kami. Terkhusus bagi anak-anak kami, jadikanlah kami pelindung dan pengayom bagi mereka. Jangan biarkan satupun anak negeri ini merasakan kemiskinan yang menghimpit ya Tuhan kami. Jangan biarkan satu anak pun di negeri ini merasakan kekerasan yang menimbulkan sakit ya Allah. Mampukan kami menggendong setiap anak. Mereka semua bekerja di lini terdepan melayani masyarakat.
Bebaskan mereka dari kerumitan birokrasi. Berikan pada aparat negeri ini keberlimpahan rizki yang halal serta kecukupan hati, agar mereka terhindar dari godaan korupsi dan jebakan kriminalisasi. Dan kita telah dapat membayangkan sekarang ini, ketika nanti Allah memperkenankan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, maka kita akan merasakan nikmatnya hidup di negara ini sebagai orang yang dekat dengan agama dan cinta kepada tanah airnya. Sebagai orang yang taat beragama dan berjiwa nasionalis. Dan kita semakin yakin jadinya ketika nanti Anies Baswedan memimpin negara Republik Indonesia ini sebagai Presiden Kepala Negara, kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup negara ini, taat beragama dan cinta tanah air. Dan kita akan membuktikan bahwa nasionalisme itu bukan berarti harus menjauhi agama. Seorang yang nasionalis, dia akan dekat dengan agama, akan taat kepada agama. Kenapa demikian? Sebab cinta tanah air sebagian dari iman. Betapa kita melihat seorang pahlawan nasional yang namanya A.R. Baswedan. Dia orang yang taat beragama, dan dia adalah kakek kandungnya Anies Baswedan. Sahabat BN, dengan tumpah ruahnya ratusan ribu massa pendukung Anies Baswedan hadir pada apel siaga perubahan yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem kemarin itu, kita dapat melihat bahwa Anies Baswedan akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang taat kepada agamanya dan cinta kepada tanah airnya. Tidak mudah menjadi pemimpin seperti Anies Baswedan. Ada kalanya seseorang dia cinta kepada tanah air, tetapi jauh kepada agamanya. Ada kalanya seseorang dekat agamanya, tapi tipis jiwa nasionalisnya. Ada kalanya dia cerdas, tetapi kurang bermoral. Ada kalanya dia low profile, tetapi jauh dari agama. Ada kalanya dia orang yang seperti dekat dengan rakyat, tapi kurang pergaulannya secara internasional. Dan tidak ada yang persis semuanya dilengkapi. Tetapi alhamdulillah, tampaknya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Anies Baswedan kelengkapan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia. Dia cerdas, dia taat beragama, dia bermoral tinggi, dia dekat dengan rakyat, dan punya pergaulan internasional yang demikian mumpuni. Dia masih muda. Dia orang yang ikhlas dan jujur, orang yang santun. Sahabat BN, mudah-mudahan nanti Anies Baswedan setelah menjadi Presiden Republik Indonesia, benar-benar dia menjadi pemimpin yang bisa disuri teladani, yang bisa disuri teladani, yang bisa dicontoh oleh rakyat. Kalau ada rakyat
mengajari anaknya dengan mengatakan, kamu jangan sombong, kamu harus rendah hati, kamu harus santun nak. Contohnya presiden kita. Kamu mau tak sukses seperti presiden kita? Kalau mau kamu sukses seperti presiden kita Anies Baswedan, kamu harus rendah hati, kamu jangan sombong, dan kamu harus santun. Nah, kalau kamu nanti cerdas, punya pendidikan tinggi, sebagai doktor misalnya, kamu harus punya etika, kamu harus punya moral yang baik, kamu harus semakin taat kepada agamamu. Karena dengan demikian kamu nanti akan menjadi orang sukses. Contohnya presiden kita Anies Baswedan. Nah, kamu kalau ingin kamu sukses, kamu harus jadi orang jujur, kamu harus jadi orang ikhlas, kamu jangan sampai menjadi orang yang berpura-pura, kamu jangan sampai menjadi orang yang ingkar janji. Contohnya orang jujur, contohnya orang yang ikhlas, presiden kita Anies Baswedan. Kamu ingin sukses seperti presiden Anies Baswedan, kamu jangan berdusta, kamu harus jujur, kamu jangan bohong, kamu jangan suka memfitnah. Itu nanti akan terjadi bagi bangsa ini ketika nanti Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia. Dan memang itu yang kita inginkan. Kita masih ingat ketika Habibie menjadi presiden Republik Indonesia, dia memang benar-benar bisa jadi contoh teladan bagi kita-kita yang masih muda-muda waktu dia menjadi menteri, waktu dia menjadi presiden. Jadi contoh bagi kita. Jadi contoh juga bagi anak-anak kita. Itu lihat, kamu ingin sukses, tiru Pak Habibie. Dia taat beragama, dia cerdas, dia jujur, dia rajin. Semuanya contohnya ke Pak Habibie. Akan sangat kecewa bangsa ini kalau presidennya tidak bisa dicontoh. Memiliki beragam budaya dan adat istiadat, mulai dari alat musik, bahasa, tarian hingga seni budaya. Penjajah bangsa dan partai Nasdem juga dibentuk oleh sang putra terbaik dari Aceh, Bapak Sulaiman. Aceh, daerah yang dijuluki Serambi Bunga ini memiliki kekuatan dan keunggulan pada kehidupan masyarakatnya yang religius, budaya yang luhur, serta adat istiadat yang dihormati oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi sahabat, tampaknya gelombang arus dukungan rakyat kepada Anies Baswedan karena menginginkan adanya perubahan pada hasil Pilpres 2024 mendatang semakin besar. Kenapa? Karena rakyat memang semakin menyadari bahwa Anies Baswedan inilah pemimpin yang bisa diteladani di saat sulit mencari pemimpin yang bisa diteladani saat ini. Pemimpin banyak, tetapi yang bisa diteladani tidak banyak. Itu saja sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa